Api dari Yaman, tanda akhir zaman yang mengguncang dunia. Di tengah perjalanan hidup yang penuh dengan kesibukan, terkadang kita lupa akan takdir akhir yang pasti datang. Hari kiamat yang telah digariskan oleh Allah adalah kepastian yang tidak bisa dielakkan. Dalam ajaran Islam, Allah memberi umat manusia tanda-tanda untuk mengingatkan mereka akan datangnya hari pembalasan. Dan salah satu tanda besar yang sangat menakutkan adalah api dari Yaman. Fenomena ini bukan hanya menjadi simbol kehancuran, tetapi juga mengandung banyak pelajaran dan hikmah yang dalam. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan api dari Yaman? Mengapa fenomena ini dianggap sebagai tanda besar kiamat dalam Islam? Bagaimana kaitannya dengan situasi dunia saat ini? Mari kita telaah lebih dalam. Tanda-tanda kiamat dalam Islam. Kecil dan besar. Sebelum membahas lebih jauh tentang api dari Yaman, penting untuk memahami terlebih dahulu konsep tanda-tanda kiamat dalam ajaran Islam. Nabi Muhammad menyebutkan bahwa kiamat akan datang dengan dua jenis tanda. Satu, tanda kecil, ash-syughra. Tanda kecil adalah peristiwa-peristiwa yang berlangsung bertahap, terkadang tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari. Beberapa tanda kecil ini adalah munculnya banyak fitnah, meningkatnya kerusakan moral dan sosial, banyaknya peperangan dan pertumpahan darah, serta pergeseran nilai-nilai kebaikan. Munculnya banyak kebodohan dan sedikitnya orang yang berilmu, berkembangnya praktik syirik, serta terjadinya berbagai bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, juga termasuk dalam tanda-tanda kecil ini. 2. Tanda besar Al-Kubra. Tanda-tanda besar merupakan peristiwa besar yang akan mengakhiri perjalanan dunia ini. Tanda-tanda ini sangat spektakuler dan langsung mengarah pada perubahan besar dalam sejarah umat manusia. Di antaranya adalah kemunculan Dajjal, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, serta api dari Yaman. Tanda-tanda besar ini akan terjadi dengan sangat cepat, seolah-olah satu peristiwa mengarah pada peristiwa lainnya. Hadis tentang api dari Yaman salah, satu hadis yang menyebutkan tentang api dari Yaman, terdapat dalam Sahih Muslim, di mana Nabi Muhammad bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga kalian melihat 10 tanda. Di antaranya munculnya asap, Dajjal, binatang melata, Ad-Dabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa putra Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 longsoran besar, satu di timur, satu di barat, dan satu di Jazirah Arab, dan api yang keluar dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat berkumpulnya mereka. Asyar Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa api dari Yaman adalah salah satu tanda besar kiamat yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh umat Islam. Api ini disebutkan dalam rangkaian tanda-tanda yang lebih besar lainnya, seperti Dajjal dan terbitnya matahari dari barat, yang semuanya menandakan kedekatan hari kiamat. Makna api dari Yaman, para ulama dan mufasir telah memberikan penafsiran tentang apa yang dimaksud dengan api dari Yaman. Ada beberapa pandangan yang berkembang terkait fenomena ini. 1. Api nyata yang muncul dari Yaman mayoritas, ulama mengartikan api ini sebagai sebuah peristiwa fisik yang benar-benar akan terjadi. Api ini diyakini akan muncul dari wilayah Yaman di selatan Jazirah Arab yang dikenal dengan tanah yang subur dan kaya sejarah Islam. Kobaran api ini akan sangat besar dan mampu menggiring umat manusia menuju satu titik yang telah Allah tentukan. Api ini bukan hanya sekadar api biasa, tetapi sebuah peristiwa alam yang dahsyat yang akan mengubah peta dunia dan memaksa manusia bergerak ke tempat yang telah ditentukan, yaitu Mahsyar, tempat di mana perhitungan amal dilakukan. Beberapa riwayat menjelaskan bahwa api ini akan muncul dalam bentuk kobaran yang luar biasa besar, dan manusia akan mengikutinya tanpa bisa menghindar. Api ini menjadi pengingat bahwa kiamat benar-benar sudah dekat, dan tidak ada yang bisa melarikan diri darinya. 2. Api simbolik, kekacauan atau peperangan global. Sebagian ulama kontemporer menganggap bahwa api ini bisa jadi adalah simbol dari bencana besar atau konflik global yang akan terjadi menjelang kiamat. Dalam pandangan ini, api bukan hanya sebagai kobaran api fisik, melainkan juga sebagai metafora dari keadaan dunia yang semakin rusak. Ini bisa berupa peperangan besar, krisis energi, atau bahkan bencana alam yang memaksa umat manusia
untuk bergerak menuju perhimpunan yang lebih besar, yaitu mahsyar. Sebagai contoh, banyak orang yang mengaitkan konflik besar yang sedang terjadi di Timur Tengah, khususnya di Yaman, sebagai api yang dimaksud dalam hadis tersebut. Peperangan, kelaparan, dan kerusakan sosial yang terjadi di Yaman seringkali dianggap sebagai awal dari rangkaian peristiwa yang mengarah pada tanda-tanda kiamat lainnya. 3. Api sebagai pengingat dan peringatan dari Allah. Dalam konteks yang lebih spiritual, api ini bisa dianggap sebagai peringatan dari Allah kepada umat manusia bahwa kehidupan dunia ini tidak selamanya. Mengapa Yaman? Penting untuk mempertanyakan mengapa Yaman disebutkan secara khusus dalam hadis ini. Yaman memiliki sejarah yang kaya, tidak hanya dalam konteks Islam, tetapi juga dalam sejarah dunia secara umum. Nabi Muhammad pernah memuji penduduk Yaman, menyebut mereka sebagai kaum yang penuh keimanan dan kelembutan. Dalam banyak hadis, Yaman juga disebut sebagai wilayah yang akan menghadapi banyak cobaan di akhir zaman. Beberapa ulama berpendapat bahwa pemilihan Yaman sebagai tempat asal api ini mungkin karena posisinya yang strategis di Jazirah Arab, yang memiliki dampak besar terhadap umat Islam dan dunia pada umumnya. Dalam konteks sejarah, Yaman juga sering menjadi pusat pergerakan dan perubahan besar di kawasan Arab. Hubungan api Yaman dengan tanda lainnya. Api dari Yaman adalah bagian dari 10 tanda besar kiamat yang akan terjadi berturut-turut. Sebagian besar tanda besar ini akan terjadi dalam waktu yang sangat singkat dan satu peristiwa akan segera mengarah pada peristiwa lainnya. Api ini akan menggiring umat manusia ke mahsyar, tempat perhitungan amal, sebelum Allah mengakhiri dunia ini. Selain api dari Yaman, tanda-tanda besar lainnya yang akan terjadi adalah kemunculan Dajjal, seorang pemimpin palsu yang akan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Turunnya Nabi Isa, Yesus, akan turun ke bumi untuk membunuh Dajjal dan membawa kedamaian. Terbitnya matahari dari barat. Sebuah peristiwa besar di mana matahari akan terbit dari barat, yang menandakan bahwa pintu taubat akan tertutup selamanya. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa yang sangat besar dan liar, yang akan menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Relevansi api Yaman dengan situasi dunia saat ini. Melihat kondisi dunia saat ini, khususnya di kawasan Yaman dan Timur Tengah, banyak orang mulai mengaitkan situasi yang terjadi dengan tanda-tanda kiamat ini. Peperangan yang berkepanjangan, krisis kemanusiaan, dan bencana alam yang melanda kawasan tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk api yang menggiring umat manusia menuju kiamat. Namun para ulama mengingatkan kita agar tidak terburu-buru menganggap bahwa peristiwa-peristiwa tertentu adalah tanda kiamat tanpa bukti yang jelas. Hanya Allah yang mengetahui waktu yang tepat untuk kiamat terjadi. Kita sebagai umat Islam harus selalu berhati-hati dalam menafsirkan peristiwa-peristiwa besar di dunia ini. Hikmah tentang keluarnya api dari Yaman sebagai tanda kiamat dalam Islam. Keluarnya api dari Yaman sebagai salah satu tanda besar kiamat dalam Islam adalah fenomena yang mencuatkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran di kalangan umat Islam. Fenomena ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad, tidak hanya menjadi peringatan bagi kita tentang kedekatan akhir zaman, tetapi juga menyimpan banyak hikmah dan pelajaran yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Hikmah-hikmah ini tidak hanya terbatas pada aspek fisik dan spiritual, tetapi juga pada pengajaran moral dan etika yang seharusnya kita ambil dari peristiwa yang akan terjadi ini. Berikut adalah beberapa hikmah yang dapat dipetik dari keluarnya api dari Yaman sebagai tanda kiamat. 1. Peringatan tentang kedekatan kiamat. Salah satu hikmah yang paling jelas dari keluarnya api dari Yaman adalah sebagai peringatan tentang kedekatan kiamat. Dalam banyak hadis, Nabi Muhammad menyebutkan bahwa kiamat akan datang dengan tanda-tanda besar yang nyata. Api dari Yaman adalah salah satu tanda besar yang menunjukkan bahwa dunia ini akan segera berakhir. Peristiwa ini mengingatkan umat Islam akan kepastian kiamat yang tidak bisa dihindari. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. QS Al-Hajj 7. Dengan mengetahui bahwa kiamat pasti datang, umat Islam diajak untuk senantiasa memperbaiki amal perbuatan mereka, memperbanyak taubat,
dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah mati. 2. Menyadarkan umat manusia tentang dunia yang fana. Api dari Yaman menjadi simbol dari kehancuran dunia yang sementara ini. Dunia ini meskipun penuh dengan kenikmatan dan hal-hal yang tampak indah, pada akhirnya akan musnah. Peristiwa keluarnya api ini mengingatkan umat manusia untuk tidak terjebak dalam kesenangan dunia yang bersifat sementara. Segala sesuatu di dunia ini, harta, kedudukan, dan kemewahan akan lenyap dan hanya amal yang akan dibawa ke akhirat. Nabi Muhammad mengingatkan umat Islam tentang dunia yang fana ini dalam sabdanya, "Sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita syalihah." HR Muslim. Dunia ini akan segera berakhir dan dengan munculnya tanda-tanda kiamat seperti api dari Yaman, kita diajak untuk lebih fokus pada kehidupan yang kekal setelah kematian, yaitu akhirat. 3. Meningkatkan kesadaran akan akhirat dan kehidupan. Sesudah mati keluar api dari Yaman sebagai tanda kiamat, memberikan hikmah yang mendalam mengenai kesadaran akan kehidupan setelah mati. Menyampaikan perjalanan pertama ruh di alam barzakh. Sesungguhnya hamba yang beriman bila bersiap menghadapi alam akhirat dan meninggalkan dunia, malaikat-malaikat akan turun kepadanya seakan-akan wajah mereka seperti matahari. Mereka membawa kain kafan dan wewangian dari surga. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di sisi kepalanya lantas berkata, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan ridha Allah." Keluarlah ruhnya mengalir dari jasadnya, seperti mengalirnya air dari wadah. Kemudian rombongan malaikat yang membawa kafan dan wewangian dari surga langsung mengambil ruh tersebut dan tidak membiarkannya tetap di tangan malaikat maut walau sekejap mata. Setelah malaikat maut mencabutnya, rombongan malaikat berwajah hitam langsung mengambil ruh tersebut dalam sekejap dan membungkusnya dengan kain wol kasar. Keluarlah bau paling busuk yang pernah tercium di atas muka bumi. Lalu ruh tadi dibawa ke langit, hingga sampailah mereka ke langit dunia, lalu meminta izin agar dibukakan pintu langit, namun tidak diizinkan. Malam pertama. Malam itu ialah malam pertama di alam kubur. Pernahkah engkau melihat kuburan? Pernahkah engkau melihat gelapnya kuburan? Pernahkah engkau melihat sempit dan dalamnya liang lahat? Pernahkah engkau membayangkan kengerian dan kedahsyatan alam kubur? Sadarkah engkau bahwa kuburan itu dipersiapkan untukmu dan untuk orang-orang selain darimu? Bukankah telah silih berganti melihat teman-teman, orang-orang tercinta, dan keluarga terdekatmu diusung dari dunia fana ini ke kuburan? Apakah malam pertama kita di alam kubur nanti nikmat atau penuh derita dan sengsara? Wahai anak Adam, apa yang telah engkau persiapkan saat malam pertamamu nanti di alam kubur? Tidakkah engkau tahu bahwa ia adalah malam yang sangat mengerikan? Malam yang karenanya para ulama serta orang-orang yang soleh menangis dan orang-orang bijak mengeluh. Bila engkau berada di kuburmu pada malam pertama, demi Allah, fikirkanlah nasibmu dan apa yang akan terjadi padamu di sana. Hari ini kita berada di dunia yang penuh kebahagiaan, dengan anak, keluarga, dan sahabat dekat. Bayangkan, jika esok hari diri kita berada di malam pertama di dalam dunia yang kelam gelap gulita. Lilin-lilin yang menerangi adalah amalan-amalan yang kita lakukan di dunia. Sekujur tubuh tidak dapat bergerak bebas karena himpitan tanah yang dimana bantalnya pun terbuat dari tanah. Dan ketika kita membuka mata, diri kita merasakan kepengapan. Sekujur tubuh tidak dapat digerakkan. Keinginan berteriak namun tidak dapat tersampaikan. Dan inilah malam pertama di alam kubur.
الأقصى لنا والعدل لنا والكل لنا. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga kita semua diselamatkan dari siksa dan fitnah kubur. Amin ya rabbal alamin. Hani radhiyallahu anhu, bekas budak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, kebiasaan Utsman radhiyallahu anhu, jika berhenti di sebuah kuburan, beliau menangis sampai membasahi janggutnya. Lalu beliau radhiyallahu anhu ditanya, disebutkan tentang surga dan neraka tetapi engkau tidak menangis. Namun engkau menangis dengan sebab ini melihat kuburan. Mengapa demikian? Beliau menjawab, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka yang setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka yang setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Karena fase setelah kubur lebih mudah bagi yang selamat, maka ketika melihat surga yang disiapkan Allah Ta'ala dalam kuburnya, seorang mukmin mengatakan, ya Rabb, segerakanlah kiamat agar aku kembali kepada keluarga dan hartaku. Sebaliknya, orang-orang kafir ketika melihat azab pedih yang disiapkan Allah Ta'ala baginya, ia mengatakan, ya Rabb, jangan engkau datangkan kiamat, karena yang akan datang setelahnya lebih pedih siksanya dan lebih menakutkan. Setelah mayit diletakkan di dalam kubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak seorang pun yang dapat selamat dari himpitannya. Beberapa hadits menerangkan bahwa kubur menghimpit Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Padahal kematiannya membuat arsy berguncang, pintu-pintu langit terbuka, serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inilah yang membuat arsy berguncang, pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur, kemudian dibebaskan. Disyahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam Musnad Ahmad diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan yang bila seseorang bisa selamat darinya, maka tentu Sa'ad bin Mu'adz telah selamat. Hadis riwayat Ahmad disyahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Syahihul Jami'. Kebanyakan manusia tidak tahu bahwa kelak di dalam kubur, setiap jenazah bakal mengalami fitnah, ujian berat. Sedemikian beratnya fitnah itu sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkannya sebagai fitnah yang menyerupai fitnah Dajjal. Inilah peristiwa besar pertama di alam akhirat yang akan dilalui oleh manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan diuji di kubur kalian setara atau hampir sama dengan fitnah Dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan An-Nasai.
Dalam sebuah hadits yang panjang dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan perjalanan pertama ruh di alam barzakh. Sesungguhnya hamba yang beriman bila bersiap menghadapi alam akhirat dan meninggalkan dunia, malaikat-malaikat akan turun kepadanya seakan-akan wajah mereka seperti matahari. Mereka membawa kain kafan dan wewangian dari surga. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di sisi kepalanya lantas berkata, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan ridha Allah." Keluarlah ruhnya mengalir dari jasadnya seperti mengalirnya air dari wadah. Kemudian rombongan malaikat yang membawa kafan dan wewangian dari surga langsung mengambil ruh tersebut dan tidak membiarkannya tetap di tangan malaikat maut walau sekejap mata. Kemudian mereka memakaikan ruh tersebut kafan dan wewangian dari surga. Terciumlah bau kasturi yang paling wangi yang pernah ada di atas muka bumi dari ruh tersebut. Para malaikat lalu naik membawa ruh tersebut. Tibalah rombongan malaikat tersebut ke langit. Mereka meminta izin supaya pintu langit dibukakan untuk mereka. Kemudian dibukalah pintu langit, maka seluruh malaikat yang ada di langit itu ikut mengantarkannya menuju langit berikutnya. Hingga tibalah para malaikat ke langit yang di atasnya ada Allah. Allah Azza wa Jalla lalu berfirman, "Tulislah nama hambaku ini di Iliyin. Kemudian kembalikanlah ia ke bumi. Karena darinya lah aku menciptakan mereka. Kepadanya aku mengembalikan mereka. Dan darinya pula aku membangkitkan mereka di kesempatan yang lain." Lalu ruh tersebut pun dikembalikan ke jasadnya. Kemudian dua malaikat mendatanginya dan mendudukannya. Lalu keduanya bertanya, "Siapakah Rabbmu?" Dia, si mayit, menjawab, "Rabbku adalah Allah." Kedua malaikat itu bertanya, "Apa agamamu?" Dia menjawab, "Agamaku adalah Al-Islam." Kedua malaikat itu bertanya, "Siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini?" Dia menjawab, "Beliau utusan Allah." Kedua malaikat itu bertanya, "Apakah ilmumu?" Dia menjawab, "Aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan membenarkannya." Lalu seorang penyeru dari langit berseru, "Hambaku telah berkata benar, berilah dia hamparan dari surga, dan berilah dia pakaian dari surga. Bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga, maka datanglah kepadanya bau dan wangi surga. Dan diluaskan baginya di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus, beraroma wangi, lalu mengatakan, 'Bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu, inilah harimu yang engkau telah dijanjikan kebaikan.' Maka ruh orang mukmin itu bertanya kepadanya, 'Siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan.' Dia menjawab, 'Aku adalah amalmu yang syalih.' Maka ruh itu berkata, 'Rabbku, tegakkanlah hari kiamat, sehingga aku akan kembali kepada istriku dan hartaku.' Pertanyaan ini juga dilontarkan kepada orang kafir, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, sesungguhnya hamba yang kafir jika akan berpisah dengan dunia dan menghadapi akhirat, turunlah rombongan malaikat berwajah hitam kepadanya sambil membawa kain wol kasar. Datanglah malaikat maut dan duduk di dekat kepalanya, lantas berkata, 'Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka dan amarah Allah.' Maka ruhnya terpencar-pencar di dalam jasadnya. Malaikat maut kemudian mencabut nyawanya seperti orang yang menarik besi beruji yang menempel di kapas basah. Setelah malaikat maut mencabutnya, rombongan malaikat berwajah hitam langsung mengambil ruh tersebut dalam sekejap dan membungkusnya dengan kain wol kasar.
keluarlah bau paling busuk yang pernah tercium di atas muka bumi. Lalu ruh tadi dibawa ke langit, hingga sampailah mereka ke langit dunia, lalu meminta izin agar dibukakan pintu langit, namun tidak diizinkan. Rasulullah kemudian membaca ayat yang artinya tidak akan dibukakan bagi mereka, orang-orang kafir, pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai unta bisa memasuki lubang jarum. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, tulislah namanya di sijin, di bumi paling bawah. Dicampakkanlah ruh tersebut. Lantas Rasulullah membaca ayat yang artinya, barang siapa mempersekutukan Allah dengan sesuatu, seolah-olah ia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Lalu ruh tadi dikembalikan ke jasadnya. Datanglah dua malaikat dan memerintahkannya untuk duduk. Keduanya bertanya, siapa Rabbmu? Dia menjawab, tidak tahu. Malaikat bertanya lagi, apa agamamu? Ia menjawab, tidak tahu. Malaikat bertanya lagi, siapa orang yang telah diutus kepada kalian? Ia kembali menjawab, tidak tahu. Kemudian terdengar suara dari langit, hambaku berdusta. Hamparkanlah neraka untuknya dan bukakanlah pintu menuju neraka. Maka hawa panas dan bau busuk neraka menghampiri orang tersebut. Kemudian kuburnya disempitkan sampai tulang rusuknya patah dan bersilangan. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah buruk kepadanya, berpakaian buruk, beraroma busuk, lalu mengatakan, terimalah kabar yang menyusahkanmu. Inilah harimu yang telah dijanjikan, keburukan kepadamu. Maka ruh orang kafir itu bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang buruk. Maka ruh itu berkata, Rabbku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan lainnya secara ringkas dinilai syahih oleh ahli hadits Syekh Albani dalam Syahihul Jami. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dengan mengutip hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Hatim dalam syahihnya, sesungguhnya orang mati dapat mendengar suara langkah kaki orang-orang yang pergi meninggalkannya. Jika ia seorang mukmin, maka salat berada di dekat kepalanya, puasa berada di sebelah kanannya, zakat di sebelah kirinya, perbuatan baik seperti berkata benar, silaturahim, dan perbuatan baik kepada manusia berada di dekat kaki. Ia lalu didatangi oleh malaikat dari arah kepalanya. Maka syalat berkata, di arahku tidak ada jalan masuk. Kemudian ia didatangi dari sebelah kanan, maka puasa berkata, di arahku tidak ada jalan masuk. Kemudian ia didatangi dari sebelah kiri, maka zakat berkata, di arahku tidak ada jalan masuk. Kemudian ia didatangi dari arah kedua kakinya, maka perbuatan baik, seperti berkata benar, silaturahim, dan berbuat baik kepada manusia, berkata, di arahku tidak ada jalan masuk. Lalu dikatakan kepadanya, duduklah. Ia pun duduk. Kepadanya ditampakkan bentuk serupa matahari yang hampir terbenam. Ia ditanya, siapa lelaki ini yang dulu bersama kalian? Apa pendapatmu tentangnya? Ia menjawab, tinggalkan aku ingin salat. Mereka menyahut, sungguh kamu akan melakukannya, tetapi jawablah pertanyaan kami. Ia berkata, apa pertanyaan kalian? Mereka menanyakan, apa pendapatmu tentang lelaki ini yang dulu bersama kalian? Apa persaksianmu terhadapnya? Ia menjawab, aku bersaksi bahwa ia adalah utusan Allah dan dia membawa kebenaran dari Allah. Lalu dikatakan kepadanya,
Dengan dasar keimanan itulah kau telah hidup, dan dengan dasar itu kau telah mati, dan dengan dasar itu pula kau akan dibangkitkan, insya Allah. Kemudian dibukakan baginya pintu surga, lalu dikatakan kepadanya, ini tempat tinggalmu di surga dan segala yang telah Allah siapkan untukmu. Ia bertambah senang dan gembira. Kemudian dibukakan pintu neraka dan dikatakan, itu adalah tempat tinggalmu dan segala yang telah Allah siapkan untukmu jika kau mendurhakainya. Ia bertambah senang dan gembira. Kemudian kuburnya diluaskan seluas 70 hasta dan diterangi cahaya. Jasadnya dikembalikan seperti semula dan ruhnya dijadikan di dalam penciptaan yang baik, yaitu burung yang bertengger di pohon surga. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud, hendaklah ia meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara dengan mengucapkan, Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Kematian itu pasti. Ia tidak meleset meski hanya sedetik. Ia bisa datang dengan tiba-tiba. Kematian itu misteri. Wahai orang tua yang telah bongkok punggungnya dan dekat ajalnya, apakah engkau telah bersiap-siap menghadapi malam pertama? Wahai pemuda gagah yang bergelimang harta dan sejuta asa, apakah engkau telah siap menghadapi malam pertama? Ia adalah malam pertama dengan 2 wajah. Mungkin menjadi malam pertama bagi malam-malam surga berikutnya, atau menjadi malam pertama bagi malam-malam neraka selanjutnya. Na'udzubillah, semoga kita semua dijauhkan dari api neraka. Wallahu a'lam.